Pernah dengar pepatah, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Nah, itu mungkin gambaran yang pas buat menggambarkan perjalanan Timor Leste, negara kecil yang dulu begitu ngotot merdeka dari Indonesia. Tapi sekarang, lebih dari 2 dekade setelah merdeka, mereka justru terjebak dalam krisis ekonomi, infrastruktur yang lemah, dan ketergantungan tinggi pada bantuan luar negeri. Bahkan, beberapa warganya terang-terangan bilang, hidup zaman Indonesia dulu terasa lebih sejahtera. Apa benar Timor Leste menyesal? Dan mungkinkah mereka ingin balik ke pangkuan Ibu Pertiwi? Timor Leste, atau yang dulu dikenal sebagai Timor Timur, awalnya adalah jajahan Portugis selama lebih dari 400 tahun. Setelah Revolusi Anyelir menggulingkan diktator Portugal di tahun 1974, wilayah ini sempat mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri. Tapi nggak lama, pada tahun 1975, Indonesia mengintegrasikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Versi Indonesia menyebutkan integrasi ini sebagai keinginan rakyat lewat Dewan Petugas Rakyat. Tapi dunia internasional, khususnya PBB, nggak pernah sepenuhnya mengakui klaim tersebut. Ketegangan terus berlangsung selama 2 dekade, hingga akhirnya di tahun 1999, lewat referendum yang diawasi PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia. Tahun 2002, mereka resmi menjadi negara merdeka dengan nama Timor Leste. Tapi apakah merdeka berarti bahagia? Tidak semudah itu, Ferguson. Setelah merdeka, Timor Leste menghadapi berbagai tantangan berat. Konflik politik internal, kerusuhan sipil tahun 2006, dan perebutan kekuasaan membuat negara ini sulit fokus pada pembangunan. Presiden pertama mereka, Sanana Gusmao, sempat dielu-elukan sebagai pahlawan kemerdekaan. Tapi tantangan jadi pemimpin negara ternyata nggak semudah jadi tokoh perjuangan. Di saat negara-negara lain sibuk membangun industri, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menggenjot ekspor, Timor Leste justru masih mengandalkan sektor migas, terutama ladang minyak dan gas di celah timur, untuk menopang hampir seluruh ekonomi mereka. Ironisnya, ladang itu pun secara geografis lebih dekat ke Australia, dan Timor Leste harus melalui negosiasi alot untuk berbagi keuntungan. Di sisi lain, sumber daya alam ini makin menipis. Timor Leste seperti hidup di atas bom waktu ekonomi. Dari sisi geopolitik, posisi Timor Leste yang terjepit antara Indonesia dan Australia menjadikan mereka negara kecil yang strategis, tapi juga rentan. Mereka berusaha mempererat hubungan dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, agar tak terlalu bergantung ke Australia atau Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok mulai banyak masuk, dari proyek jalan, pelabuhan, hingga teknologi digital. Tapi tentu saja, ini memunculkan kekhawatiran tentang jebakan utang, seperti yang terjadi di beberapa negara Afrika dan Asia Tengah. Ekonomi Timor Leste sendiri sangat rapuh. Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 42% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan sanitasi masih jauh tertinggal. Indeks pembangunan manusia, mereka masih rendah, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya. Bahkan, data IMF tahun 2024 menunjukkan bahwa Timor Leste mengalami pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 1,8%. Itu pun sebagian besar disebabkan oleh konsumsi pemerintah dari dana cadangan minyak. Sementara di sektor real, seperti pertanian, manufaktur, atau pariwisata, nyaris tidak berkembang. Meski Timor Leste sudah merdeka lebih dari 2 dekade, banyak hal yang masih terasa seperti negara yang baru lahir kemarin sore. Akses layanan kesehatan masih terbatas, rumah sakit modern hanya tersedia di ibu kota, dan banyak warga dari daerah pedalaman harus berjalan berjam-jam untuk mendapat perawatan medis dasar. Kondisi ini membuat angka harapan hidup mereka tetap rendah dibanding negara tetangga. Begitu juga dengan pendidikan. Sekolah-sekolah di luar kota besar banyak yang kekurangan guru, fasilitas seadanya, bahkan tak punya akses internet. Sementara itu, lapangan kerja hampir tak berkembang, membuat banyak anak muda memilih merantau ke luar negeri, termasuk ke Inggris, Korea Selatan, atau bahkan kembali ke Indonesia, demi sekadar mencari peluang lebih baik. Ironis, mengingat kemerdekaan dulu diperjuangkan dengan semangat ingin berdiri di atas kaki sendiri. Tapi kenyataannya, sampai hari ini, perekonomian Timor Leste sebagian besar masih disokong oleh dana perminyakan yang mereka tarik dari cadangan migas, yang jumlahnya makin menipis dan diprediksi akan habis dalam waktu dekat.
Jika tak ada lompatan ekonomi baru, negara ini bisa mengalami krisis fiskal besar-besaran dalam 1 dekade ke depan. Pemerintah Timor Leste menyadari bahaya itu dan mulai mencoba melakukan diversifikasi ekonomi. Tapi langkah mereka belum cukup agresif. Belum ada program industrialisasi besar, belum ada reformasi pertanian yang signifikan, dan belum ada sistem pendidikan nasional yang bisa mencetak tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Akibatnya, roda ekonomi terus berjalan lambat, sedangkan biaya hidup semakin tinggi. Lalu, bagaimana pengaruhnya ke Indonesia dan dunia? Secara langsung, pemisahan Timor Leste memang membuat Indonesia kehilangan 1 provinsi, tapi juga mengurangi beban militer dan politik. Konflik yang terus-menerus di sana menjadi duri dalam diplomasi luar negeri kita, terutama dengan negara-negara barat. Setelah merdeka, hubungan Indonesia-Timor Leste sempat panas dingin. Tapi sekarang hubungan keduanya mulai membaik. Banyak warga Timor Leste yang masih sering ke NTT untuk belanja, berobat, bahkan sekadar mencari hiburan. Indonesia kini justru jadi salah satu mitra dagang utama mereka. Produk-produk dari Surabaya dan Kupang banyak ditemukan di Pasar Dili. Bahkan tenaga medis dan guru dari Indonesia juga banyak membantu di sana. Bagi dunia internasional, Timor Leste jadi studi kasus negara baru yang gagal mengelola kemerdekaan dengan baik. Ini membuat banyak negara berpikir ulang soal mendorong pemisahan wilayah, karena hasilnya belum tentu lebih baik dari sebelumnya. Kemana arah Timor Leste ke depan? Tahun 2023 lalu, mereka resmi diterima sebagai anggota ASEAN, meski masih sebagai pengamat penuh. Ini langkah penting, tapi bukan jaminan mereka akan langsung naik kelas. Untuk sejajar dengan ASEAN lain, mereka harus mempercepat reformasi internal, penguatan institusi, pembenahan pendidikan, pembangunan industri lokal, hingga pengurangan korupsi. Pemerintah Timor Leste juga mulai menyadari bahwa bergantung pada migas bukan solusi jangka panjang. Mereka kini melirik sektor pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan sebagai pilar ekonomi baru. Tapi ini butuh waktu, modal besar, dan sumber daya manusia andal, sesuatu yang belum sepenuhnya mereka miliki saat ini. Di sisi lain, sebagian rakyat mereka, terutama generasi tua, mulai mempertanyakan, apakah keputusan merdeka dulu benar-benar tepat? Banyak dari mereka justru lebih memilih bekerja di Indonesia. Bahkan ada yang terang-terangan bilang, hidup zaman Indonesia dulu lebih gampang. Tapi apakah ini berarti mereka ingin bergabung kembali? Enggak semudah itu. Meskipun ada rasa nostalgia, semangat nasionalisme di Timor Leste tetap tinggi. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa mandiri, meski jalannya penuh liku. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana elit politik mereka menyikapi suara-suara masyarakat kecil yang mulai frustrasi dengan kondisi saat ini. Kalau mereka terus sibuk tarik-menarik kekuasaan dan lupa memperbaiki pelayanan publik, bukan tidak mungkin krisis sosial bisa muncul lagi.